Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Nabi Hud berdakwah di tengah-tengah sukunya. Sudah menjadi sunnah Allah sejak diturunkannya Adam ke bumi, bahwa dari masa ke masa jika hamba-hambanya sudah berada dalam kehidupan yang sesat, sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabinya, diutuslah seorang nabi atau rasul yang bertugas untuk menyegarkan kembali ajaran-ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, mengembalikan masyarakat yang sudah tersesat ke jalan yang lurus dan benar, dan mencuci bersih jiwa manusia dari segala tahayul dan syirik, menggantinya dan mengisi dengan iman tauhid dan akidah yang sesuai dengan fitrahnya. Demikianlah maka kepada suku Aad yang telah dimabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi sehingga tidak mengenalkan Tuhannya yang memurniakan itu semua, diutuskan kepada mereka Nabi Hud, seorang daripada suku mereka sendiri dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh, terkenal sejak kecilnya dengan kelakuan yang baik, budi pekerti yang luhur dan sangat bijaksana dalam pergaulan dengan kawan-kawannya. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya suku Aad kepada tanda-tanda wujudnya Allah yang berupa alam sekeliling mereka dan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka semua, dan mengkurniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup yang berupa tanah yang subur, air yang mengalir, serta tumbuh-tumbuhan yang tegak dan kuat. Dialah yang seharusnya mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka perbuat sendiri. Mereka sebagai manusia adalah makhluk Tuhan paling mulia yang tidak sepatutnya merendahkan diri sujud menyembah batu-batu yang sewaktunya dapat mereka hancurkan sendiri dan memusnahkan dari pandangannya. Diterangkan oleh Nabi Hud, bahwa aku adalah pesuruh Allah yang diberi tugas untuk membawa mereka ke jalan yang benar, beriman kepada Allah, yang menciptakan mereka, menghidupkan dan mematikan mereka, memberi rezeki atau mencabutnya daripada mereka. Ia tidak mengharapkan upah dan menuntut balas jasa atas usahanya, memimpin dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Ia hanya menjalankan perintah Allah dan memperingatkan mereka, bahwa jika mereka tetap menutup telinga dan mata mereka menghadapi ajakan dan dakwahnya, mereka akan ditimpa azab, dan dibinasakan oleh Allah sebagaimana terjadinya atas kaum Nuh yang mati binasa tenggelam dalam air bah, akibat kecongkakan dan kesombongan mereka menolak ajaran dan dakwah Nabi Nuh, seraya bertahan pada pendirian dan kepercayaan mereka kepada berhala dan patung-patung yang mereka sembah dan puja itu. Bagi kaum Aad, seruan dan dakwah Nabi Hud itu merupakan barang yang tidak pernah mereka dengar ataupun menduga. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud itu tidak akan mengubah sama sekali cara hidup mereka, dan membongkar peraturan dan adat istiadat yang telah mereka kenal dan warisi dari nenek moyang mereka. Mereka tercengang dan merasa heran, bahwa seorang dari suku mereka sendiri telah berani berusaha merombak tata cara hidup mereka dan menggantikan agama dan kepercayaan mereka, dengan sesuatu yang baru yang mereka tidak kenal dan tidak dapat dimengertikan dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan serta-merta ditolaklah oleh mereka dakwah Nabi Hud itu,
dengan berbagai alasan dan tuduhan kosong terhadap diri beliau, serta ejekan-ejekan dan hinaan yang diterimanya dengan kepala dingin dan penuh kesabaran. Berkatalah kaum Aad kepada Nabi Hud, "Wahai Hud, ajaran dan agama apakah yang engkau hendak anjurkan kepada kami? Engkau ingin agar kami meninggalkan persembahan kami kepada Tuhan-Tuhan kami yang berkuasa ini, dan menyembah Tuhanmu yang tidak dapat kami jangkau dengan panca indera kami, dan Tuhan yang menurut kata kamu tidak bersekutu. Cara persembahan yang kami lakukan ini ialah yang telah kami warisi dari nenek moyang kami, dan tidak sesekali kami tidak akan meninggalkannya, bahkan sebaliknya, engkaulah yang seharusnya kembali kepada aturan nenek moyangmu, dan jangan mencederai kepercayaan dan agama mereka dengan membawa suatu agama baru yang tidak dikenal oleh mereka, dan tentu tidak akan direstuinya." "Wahai kaumku," jawab Nabi Hud, "sesungguhnya Tuhan yang aku serukan ini kepada kamu untuk menyembahnya, walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca inderamu, namun kamu dapat melihat dan merasakan wujudnya dalam diri kamu sendiri sebagai ciptaannya, dan dalam alam semesta yang mengelilingimu, beberapa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintangnya, bumi dengan gunung-gunungnya, sungai, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang yang kesemuanya dapat bermanfaat bagi kamu sebagai manusia, dan menjadi kamu dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Tuhan itulah yang harus kamu sembah dan menundukkan kepala kamu kepadanya. Tuhan yang Maha Esa, tiada bersekutu, tidak beranak dan diperanakan, yang walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca inderamu, Dia dekat daripada kamu, mengetahui segala gerak-gerik dan tingkah lakumu, mengetahui isi hatimu, denyut jantungmu dan jalan fikiranmu. Tuhan itulah yang harus disembah oleh manusia dengan kepercayaan penuh kepada keesaannya dan kekuasaannya, dan bukan patung-patung yang kamu buat, dipahat dan ukir dengan tangan kamu sendiri kemudian kamu sembah sebagai Tuhan, padahal ia suatu barang yang pasif, tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkan atau merugikan kamu. Alangkah bodohnya dan dangkalnya fikiranmu, jika kamu tetap mempertahankan agamamu yang sesat itu, dan menolak ajaran dan agama yang telah diwahyukan kepadaku oleh Allah Tuhan yang Maha Esa itu." "Wahai Hud," jawab kaumnya, "gerangan apakah yang menjadikan engkau berpandangan dan berfikiran lain daripada yang sudah menjadi pegangan hidup kami sejak dahulu kala, dan menjadikan engkau meninggalkan agama nenek moyangmu sendiri, bahkan sehingga engkau menghina dan merendahkan martabat Tuhan-Tuhan kami, dan memperbodohkan kami dan menganggap kami berakal sempit dan berfikiran dangkal. Engkau mengaku bahwa engkau terpilih menjadi Rasul pesuruh oleh Tuhanmu, untuk membawa agama dan kepercayaan baru kepada kami dan mengajak kami keluar dari jalan yang sesat, menurut pengakuanmu, ke jalan yang benar dan lurus. Kami merasa heran dan tidak dapat menerima oleh akal kami sendiri bahwa engkau telah dipilih menjadi pesuruh Tuhan. Apakah kelebihan kamu di atas seseorang daripada kami? Engkau tidak lebih tidak kurang adalah seorang manusia biasa, seperti kami, hidup, makan, minum dan tidur, tiada bedanya dengan kami. Mengapa engkau yang dipilih oleh Tuhanmu? Sungguh engkau menurut anggapan kami seorang pendusta besar,
Atau mungkin engkau berpikiran tidak sehat terkena kutukan Tuhan kami, yang selalu engkau ejek, hina dan cemoohkan. Wahai kaumku, jawab Nabi Hud, aku bukanlah seorang pendusta dan pikiranku tetap waras dan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan ketahuilah bahwa patung-patungmu yang kamu pertuhankan itu tidak dapat mendatangkan sesuatu gangguan atau penyakit bagi badanku atau pikiranku. Kamu kenal aku, sejak lama aku hidup di tengah-tengah kamu, bahwa aku tidak pernah berdusta dan bercakap bohong. Dan sepanjang pergaulanku dengan kamu tidak pernah terlihat pada diriku tanda-tanda ketidakwajaran, perlakuanku atau tanda-tanda yang meragukan kewarasan pikiranku dan kesempurnaan akalku. Aku adalah benar pesuruh Allah, yang diberi amanat untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada hamba-hambanya, yang sudah tersesat kemasukan pengaruh ajaran iblis dan sudah jauh menyimpang dari jalan yang benar yang diajar oleh nabi-nabi yang terdahulu, karena Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya terlalu lama terlantar dalam kesesatan dan hidup dalam kegelapan tanpa diutuskan seorang Rasul, yang menuntun mereka ke jalan yang benar dan penghidupan yang diridhoinya. Maka percayalah kamu kepadaku, gunakanlah akal pikiran kamu, berimanlah dan bersujudlah kepada Allah Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan bagi menyuburkan tanah ladangmu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi meneruskan hidupmu. Bersembahlah kepadanya dan mohonlah ampun atas segala perbuatan salah dan tindakan sesatmu, agar Dia menambah rezekimu dan kemakmuran hidupmu, dan terhindarlah kamu dari azab dunia, sebagaimana yang telah dialami oleh kaum Nuh, dan kelak azab di akhirat. Ketahuilah bahwa kamu akan dibangkitkan kembali kelak dari kubur kamu, dan dimintai tanggung jawab atas segala perbuatan kamu di dunia ini, dan diberi ganjaran sesuai dengan amalanmu yang baik dan soleh mendapat ganjaran yang baik, dan yang hina dan buruk akan diganjarkan dengan api neraka. Aku hanya menyampaikannya risalah Allah kepada kamu, dan dengan ini telah memperingati kamu akan akibat yang akan menimpa kepada dirimu, jika kamu tetap mengingkari kebenaran dakwahku. Kaum Ad menjawab, kami bertambah yakin dan tidak ragu lagi bahwa engkau telah mendapat kutukan Tuhan kami sehingga menyebabkan pikiran kamu kacau dan akalmu berubah menjadi sinting. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal bahwa jika kami mengikuti agamamu, akan bertambah rezeki dan kemakmuran hidup kami, dan bahwa kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami dan menerima segala ganjaran atas segala amalan kami. Adakah mungkin kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami setelah kami mati dan menjadi tulang belulang? Dan apakah azab dan siksaan yang engkau selalu menakut-nakuti kami dan mengancamkannya kepada kami? Semua ini kami anggap kosong dan ancaman kosong belaka. Ketahuilah bahwa kami tidak akan menyerah kepadamu dan mengikuti ajaranmu karena bayangan azab dan siksa yang engkau bayang-bayangkannya kepada kami, bahkan kami menentang kepadamu, datangkanlah apa yang engkau janjikan dan ancamkan itu jika engkau betul-betul benar dalam kata-katamu dan bukan seorang pendusta. Baiklah, jawab Nabi Hud, jika kamu meragukan kebenaran kata-kataku, dan tetap berkeras kepala tidak menghiraukan dakwahku,
dan tidak meninggalkan persembahanmu kepada berhala-berhala itu, maka tunggulah saat tibanya pembalasan Tuhan di mana kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari bencananya. Allah menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan risalahnya dengan sepenuh tenagaku kepadamu, dan akan tetap berusaha sepanjang hayat kandung badanku, memberi penerangan dan tuntunan kepada jalan yang baik yang telah digariskan oleh Allah bagi hamba-hambanya. Terima kasih sudah menonton channel kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.